Kita lanjut bahas BTTA Dunia Para Dewa episode 305. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah memeluk Cailin dan juga Sun Er, Xiaoyan perlahan melepaskan pelukannya. Tatapan matanya kemudian beralih pada Zhenny yang berdiri tak jauh darinya. Wajah dari wanita itu tampak pucat. Dia berusaha tersenyum seperti biasanya, seolah ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun sebelum sempat mengucapkan sepatah kata apapun, tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Zhenny! Xiaoyan pun segera bergerak dengan cepat dan dia menangkap tubuh dari Zhenny sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Tanpa membuang banyak waktu, dia segera memasukkan sebuah pil ke dalam mulut Zhenny sambil menyelipkan rambutnya yang menutupi wajahnya. Xiaoyan tersenyum lembut. Kau sudah bekerja terlalu keras, istirahatlah. Serahkan sisanya kepada diriku. Beberapa anggota dari klan Xiao yang lainnya pun segera membawa Zhenny kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Tatapan mata dari seorang Xiaoyan kemudian berubah serius. Dia berjalan menghampiri gurunya yaitu Yao Aotian sambil berkata, "Kakek guru, bagaimanakah keadaan mereka semuanya?" Sebenarnya dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan telah mengetahui kondisi dari seluruh rekan-rekannya, namun dia tetap memilih bertanya. Dan itu adalah bentuk penghormatan kepada pemimpin klan Yao. Yao Aotian menghela napas panjang. Yang lain perlahan mulai stabil, tetapi Nan Erming berbeda. Kalimat itu membuat suasananya kembali hening. Racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagian besar jaringan tubuhnya telah mati dan saat ini yang tersisa hanyalah secercah jiwanya saja. Mata Xiaoyan langsung memerah. Dia menggenggam tangannya erat-erat Nan Erming, sahabat yang selalu bertarung di sisinya. Kini hanya tinggal selangkah lagi menuju kematian. Namun Xiaoyan tidak membiarkan dirinya larut di dalam kesedihan. Dia pun segera duduk bersila. Dengan satu gibasan tangan, kuali kayu api segera muncul di hadapannya. "Aku akan menyelamatkan Nan Erming." Tidak seorang pun menjawab. Mereka semuanya tahu kalimat itu bukan sekedar tekad, melainkan sebuah sumpah. Xiaoyan segera mengeluarkan bahan-bahan yang selama ini telah dia simpan sebagai harta yang paling berharga. Buah kehidupan, air dari 9 mata air, dan yang paling langka adalah rumput abadi. Setiap batang dari rumput abadi benar-benar tidak ternilai, dan dia hanya memiliki 20 batang saja. Bahkan sebelumnya, sebagian telah dipersiapkan untuk Huo Cai Huang. Namun kali ini Xiaoyan tak lagi memikirkan nilainya. Baginya, tidak ada ramuan yang lebih berharga daripada nyawa dari sahabatnya. Target Xiaoyan hanya satu, memurnikan pil bunga kehidupan, yang merupakan pil tingkat ke-6 dan juga memiliki kemampuan luar biasa untuk memperpanjang kehidupan seseorang. Namun, meskipun hanyalah sebuah pil tingkat ke-6, tapi kesulitannya bahkan melebihi sebagian pil tingkat ke-7. Seluruh orang di dalam tempat ini pun hanya bisa terdiam sunyi. Tak seorang pun berani mengganggu. Api surgawi berwarna merah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, yang kemudian berubah menjadi naga api yang mengelilingi kuali kayu api. Satu demi satu tanaman obat mulai dilebur dan sebagian telah menjadi cairan. Sebagian lagi diubah menjadi bubuk halus. Seluruh proses berlangsung sangat hati-hati. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka seluruh bahan langka itu akan musnah. Di dalam kemudian butiran keringat mulai memenuhi dahi dari Xiaoyan. Wajahnya perlahan memucat, tubuhnya memang telah pulih, tapi energi di dalam dirinya masih belum benar-benar stabil setelah menembus tahap akhir bintang 7 Daodi. Melihat keadaan seperti ini, Cailin, Sun Er, Yalao hanya bisa mengepalkan tangannya. Mereka ingin membantu, namun tak ada seorang pun yang mampu menggantikan Xiaoyan di dalam proses pemurnian ini. Di sisi lain, kekacauan abadi yang ada di dalam tempat ini merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mendekat pada King Haoran dan bertanya, "Kaisar Haoran, bukankah sebelumnya Xiaoyan masih berada di tahap menengah bintang 7 Daodi?" King Haoran pun menganggukkan kepalanya. "Benar, tapi sekarang dia sudah berada di tahap akhir." Kekacauan abadi mengerutkan keningnya. "Lalu, kenapa dia mengalami kesengsaraan kaisar?" Pertanyaan itu membuat King Haoran dan juga Yao Aotian ikut terdiam. Mereka berdua saling berpandangan. Benar juga, biasanya kesengsaraan kaisar hanya akan muncul ketika seseorang menembus tingkatan yang besar. Tapi kenapa Xiaoyan mengalaminya? Hanya karena naik satu tahap kecil.
Kekacauan abadi tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Mungkinkah langit telah menganggap Soyen terlalu menentang takdir? Jadi, langit ingin menyambarnya." Suasana pun langsung hening. King Haoran dan juga Yao Aotian hanya bisa menatapnya tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian keduanya menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Kekacauan abadi baru menyadari ucapannya sendiri terdengar konyol. Dia kemudian tersenyum canggung sebelum buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kita berpindah ke tempat yang cukup jauh dari halaman klan Xiao. Kali ini kita akan dibawa menuju istana kekaisaran dari ras manusia. Sebuah percakapan yang jauh lebih berbahaya sedang berlangsung. Shen Zhongfan duduk tenang di kursi rajanya, dan di hadapannya saat ini sebuah bola kristal memperlihatkan bayangan dari Tuan Guiyin, si monster mata satu yang sebelumnya telah menyerang Soyen. Di sampingnya, Shen Bufan hanya bisa mengernyitkan dahinya. "Kakak, apakah semua ini memang bagian dari rencanamu?" Shen Zhongfan hanya tersenyum tipis. "Tuan Guiyin itu tanpa sadar telah membantu kita, dan mulai sekarang Soyen akan percaya bahwa semua ini adalah ulah dari aliansi bayangan." Tatapan mata dari Shen Bufan berubah rumit. Dia mulai menyadari bahwa penyelamatan Soyen mungkin bukan sekedar tindakan untuk menolong, melainkan juga bagian dari permainan politik yang jauh lebih besar. Dan tanpa disadari oleh seorang Soyen, dia telah menjadi sebuah bidak yang penting di dalam sebuah rencana yang perlahan mulai memperlihatkan wujud aslinya. Di dalam halaman klan Xiao, waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik sangat berharga, sementara semua orang menunggu dengan cemas. Soyen masih berada di depan kuali kayu api, memusatkan seluruh perhatian dan juga pikirannya untuk memurnikan satu pil yang menjadi harapan terakhir, pil bunga kehidupan, satu-satunya kesempatan yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Nan Erming. Di sudut ruangan ini, Huo Hong-er, si gadis cantik berbaju merah berjongkok di samping tubuh dari Nan Erming. Matanya memerah karena terlalu lama dia menangis. Kulit dari Nan Erming kini telah berubah menjadi pucat kebiruan. Tubuhnya dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Racun dari si mata satu Guiyin telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan nafas dari seorang Nan Erming hampir tak lagi terasa. Melihat keadaan seperti ini, Huo Cai Huang akhirnya memahami sesuatu. Selama ini, putrinya ternyata diam-diam memang telah menyimpan perasaan kepada Nan Erming. Dan kini, ketika pria yang dicintainya berada di ambang kematian, Huo Hong-er tak lagi mampu menyembunyikan kesedihannya. Sementara itu Soyen sama sekali tak berani lengah sedikit pun. Dia mengingat setiap langkah pemurnian dengan sangat teliti. Air dari 9 mata air dipanaskan hingga mencapai suhu yang tepat. Rumput abadi dibakar menggunakan api surgawi merah hingga memunculkan api nirwana. Buah kehidupan dipanaskan sampai warnanya berubah menjadi merah ungu. Dan belum selesai sampai di situ, masih ada 190 jenis tanaman obat yang harus diproses satu persatu. Api surgawi merah di tangan Soyen pun bergerak seperti memiliki nyawa tersendiri. Kadang berubah menjadi naga, kadang menjadi puluhan tangan tak kasat mata yang mengolah setiap bahan secara bersamaan, dan tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Semuanya hanya bisa menyaksikan. Keringat pun mulai membasahi dahi dari Soyen. Tubuhnya sebenarnya belum pulih sepenuhnya dari luka-luka yang dideritanya, tapi dia telah memaksakan diri untuk terus bertahan karena dia tahu sedikit saja terlambat maka Nan Erming mungkin tak akan bisa diselamatkan kembali. Akhirnya tahap terakhir pun tiba. Seluruh cairan obat mulai menyatu di dalam kuali kayu api. Simbol-simbol kuno yang berada di permukaan kuali ini menyala merah terang. Api surgawi berkobar semakin hebat dan semua orang menahan nafasnya lalu push! 5 cahaya pelangi melesat keluar dari dalam kuali kayu api. Ketika kobaran api merah menghilang, 5 bunga kristal warna-warni secara perlahan melayang di udara. Keindahan itu membuat orang-orang yang melihatnya
menjadi terpaku. Bunga tersebut sangat bening seperti kristal kaca, memancarkan cahaya 7 warna dan juga memiliki aroma yang menyebar, membuat tubuh dari semua orang yang menghirupnya terasa segar. Yao Aotian bahkan sampai membelalakkan mata. Itu adalah bunga kehidupan. Bahkan sebagai pemimpin dari klan Yao, dia belum pernah melihat pil legendaris ini secara langsung. Konon, semenjak Kaisar Iblis tua generasi sebelumnya menghilang, pil ini juga lenyap dari dunia. Tapi hari ini, Zhou Yan berhasil menciptakannya kembali. Belum sempat rasa kagum itu menghilang, langit tiba-tiba bergemuruh. 5 sambaran petir turun bersamaan. Ini adalah kesengsaraan pil petir yang muncul setiap kali pil tingkat tinggi berhasil dilahirkan. Tanpa ragu, Zhou Yan kembali melesat ke arah langit, membawa pedang kuno api surgawi. Teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Ratusan bayangan pedang telah memenuhi langit. Dalam satu tebasan, 5 sambaran petir itu pun langsung hancur berkeping-keping. Awan hitam pun juga menghilang. Melihat hal seperti ini, seluruh penghuni dari halaman klan Xiao bersorak lega. Tapi Zhou Yan tidak sempat menikmati keberhasilan itu, dan begitu dia mendarat di tanah, tubuhnya sempat limbung karena kelelahan. "Kakak Zhou Yan!" Sun Er pun langsung berlari hendak menopang tubuh dari Zhou Yan. Dan kemudian Zhou Yan tersenyum. "Tenanglah, aku tidak apa-apa dan aku masih sanggup." Tidak lama kemudian Zhou Yan membuka telapak tangannya dan 5 bunga kehidupan seperti kristal yang memancarkan 7 warna perlahan berubah menjadi 5 pil sebening kristal. Zhou Yan segera memberikan pil itu kepada Long Yi, Xiao Zhan, Feng Bao, bayangan ungu, dan juga King Mu'er. Beberapa saat kemudian tubuh dari kelimanya mulai mengeluarkan uap putih. Aura mereka yang semula lemah perlahan kembali menguat dan semuanya pun menghela nafas lega. Namun ada satu yang tidak berubah sedikit pun. Dia adalah Nan Erming. Tubuhnya tetap dingin, kulitnya membiru. Bahkan pil bunga kehidupan tak memberikan reaksi apapun. Suasana yang semula penuh dengan harapan kembali berubah sunyi. Huo Hong-er menundukkan kepalanya dan air matanya kini telah jatuh satu persatu. Zhou Yan tidak menyerah. Dia berjalan secara perlahan menghampiri Nan Erming, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepala dari sahabatnya ini. Perlahan Zhou Yan menutup matanya. Kekuatan jiwa langsung memasuki lautan kesadaran dari Nan Erming. Segalanya berubah menjadi dunia yang gelap gulita. Di tengah kegelapan itu Zhou Yan melihat sesosok jiwa yang duduk sendirian. Tubuhnya nyaris transparan, tatapan matanya kosong. Itu adalah jiwa dari Nan Erming. Zhou Yan menghampirinya, menggenggam tangannya. Perlahan Nan Erming membuka mata. Dengan suara yang sangat lemah dia menatap Zhou Yan. "Tuan Da Zhou Yan, apakah aku akan mati?" Kalimat sederhana itu membuat hati dari Zhou Yan terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya sahabat yang selalu tenang itu benar-benar merasa telah berada di ujung hidupnya. Harapan yang sempat muncul di halaman klan Xiao kembali diuji. Di dalam lautan jiwa dari seorang Nan Erming, suasananya sangat sunyi. Sosok Nan Erming tampak semakin transparan, seolah keberadaannya perlahan terhapus dari dunia ini. Waktu yang dimilikinya benar-benar hanya tinggal sedikit. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Zhou Yan segera mengendalikan kekuatan jiwanya. Dia menggunakan seluruh kekuatan roh hantu yang dimilikinya untuk menarik kembali serpihan-serpihan jiwa dari Nan Erming yang telah tercerai-berai akibat racun dari Tuan Guiyin. Perlahan jiwa Nan Erming yang semula nyaris lenyap kini kembali memadat. Di atas kepalanya ada bunga kehidupan bermekaran. Kelopak-kelopaknya memancarkan cahaya lembut sementara titik-titik cahaya kehidupan terus mengalir ke dalam tubuh jiwa Nan Erming ini, menahan proses kehancuran yang semakin cepat. Nan Erming, tatapan matanya kosong tetapi penuh dengan ketenangan. "Tuan muda Zhou Yan, kalau aku benar-benar tidak bisa diselamatkan, tolong jangan beritahu Huo Hong-er siapa yang telah melenyapkan diriku." Zhou Yan terdiam. Nan Erming melanjutkan kata-katanya dengan suara yang semakin lirih. "Aku tidak ingin dia hidup di dalam kebencian. Aku tidak ingin dia ikut terjebak di dalam pertarungan ini. Biarkan dia
hidup bahagia. Mendengarkan kata-kata seperti itu, hati dari seorang Zhou-Yan rasanya sesak. Bahkan ketika berada di ambang kematian, yang dipikirkan Nan Erming bukan diri sendiri, melainkan wanita yang dicintainya. Zhou-Yan kemudian menggenggam bahu dari Nan Erming sambil berkata, "Nan Erming, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati, dan aku tidak akan kehilangan satupun saudaraku. Jadi berhentilah bicara soal kematian. Tunggulah di sini. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan dirimu." Selesai berkata demikian, Zhou-Yan segera menarik kesadarannya kembali ke dalam dunia nyata. Sementara itu di dalam lautan kesadaran jiwa, Nan Erming perlahan menutup matanya. 2 tetes air mata jiwa mengalir di pipinya. "Hong Er, maafkan aku, Tuan Muda Zhou-Yan. Sepertinya aku tak lagi bisa bertarung di sisimu." Ucapan itu menggema di dalam kesunyian. Kenangan masa lalu perlahan memenuhi pikirannya. Pertemuan pertama mereka, perjalanan panjang bersama-sama, pertarungan demi pertarungan yang telah mereka lalui, semuanya perlahan memudar dalam kegelapan. Begitu membuka mata, Zhou-Yan langsung bertemu dengan tatapan mata Huo Hong Er yang penuh harapan. Wajah gadis itu telah dipenuhi air mata. Zhou-Yan kemudian menepuk bahu Hong Er. "Percayalah padaku, Nan Erming akan kembali." Ucapan Zhou-Yan membuat Huo Hong Er menganggukkan kepalanya perlahan. Dia memilih percaya karena selama ini Zhou-Yan selalu menepati janjinya. Namun Zhou-Yan tahu situasi sebenarnya jauh lebih buruk. Dia segera menghampiri gurunya, yaitu Yao Aotian. "Kakek guru, apakah masih ada cara lain?" Yao Aotian menarik napas panjang sebelum menjawab. "Hanya ada satu jalan, membangun kembali tubuh dari Nan Erming." Semua orang pun langsung terdiam. Membangun kembali tubuh seseorang yang berada di kekuatan Dodi bukanlah perkara mudah. Tubuh baru itu harus cukup kuat untuk bisa menampung jiwa dari seorang Dodi ini. Dan sepanjang sejarah, hanya ada satu orang yang pernah berhasil melakukannya. Zhou-Yan bertanya, "Kakek guru, siapa itu?" Yao Aotian memandang Zhou-Yan dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, "Kaisar Iblis Tua." Mata Zhou-Yan pun langsung berbinar. Dia teringat seluruh warisan yang pernah diberikan oleh Kaisar Iblis Tua itu kepada dirinya. Tanpa membuang banyak waktu, Zhou-Yan segera mengeluarkan tumpukan gulungan kuno dari dalam cincin penyimpanannya. Satu demi satu dia membuka resep pil, catatan alkemis, teknik pemurnian. Semuanya diperiksa dengan cermat. Yao Aotian hanya bisa memandang hal ini penuh dengan rasa iri. Setiap gulungan merupakan harta karun yang telah lama hilang dari dalam dunia. Namun setelah mencari begitu lama, Zhou-Yan tetap tidak menemukan metode yang dibutuhkannya. Saat hampir menyerah, pandangan mata Zhou-Yan tertuju pada sebuah batu hitam kecil yang tergeletak di sudut dari cincin penyimpanan. Bentuk dari batu hitam kecil ini cukup sederhana, tapi ketika diangkat ke bawah cahaya, tampak kilauan ungu samar dari dalamnya. Bahkan seolah ada sesuatu yang berdetak di dalam batu hitam itu. Zhou-Yan pun langsung teringat pada sebuah gulungan hitam yang selama ini tidak pernah bisa dia pahami. Dia menutup mata menggunakan kekuatan jiwa untuk membaca isi dari gulungan hitam. Beberapa saat kemudian mata Zhou-Yan terbuka lebar. "Sekarang aku mengerti, Nan Erming masih bisa diselamatkan." Harapan kembali muncul, namun hanya sesaat, karena syarat untuk membangun tubuh baru ternyata sangatlah berat, membutuhkan batu konsepsi ilahi dalam jumlah yang sangat besar. Bukan sepotong kecil seperti yang ada di tangan Zhou-Yan kali ini, melainkan sebesar setengah gunung. Ruangan kembali dipenuhi dengan kesunyian, dan semua orang pun saling berpandangan. Tak seorang pun pernah melihat batu semacam ini. Ketika harapan kembali memudar, kekacauan abadi tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia menatap batu hitam kecil di tangan Zhou-Yan cukup lama, yang kemudian dia mengatakan, "Aneh, kenapa aku merasa pernah melihat batu ini ya?" Ucapan dari kekacauan abadi langsung membuat semua orang menoleh padanya. Bahkan Huo Hong Er yang masih menangis perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya tampak secercah ingatan yang mulai muncul. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka akhirnya menemukan petunjuk yang bisa digunakan menyelamatkan Nan Erming. Harapan yang sempat redup akhirnya kembali menyala.
Kekacauan abadi tiba-tiba menepuk dahinya dengan keras. Aku ingat, aku pernah melihat batu ini. Semua orang pun kembali berubah serius. Di sampingnya Wu Hong-er juga memiliki ekspresi wajah yang terkejut. Aku juga ingat, waktu kami masih kecil ada batu raksasa seperti ini di depan. Sebuah markas rahasia di dalam pegunungan primitif. Di dalamnya bahkan terlihat bayangan hitam. Ayahku menyebutnya sebagai batu konsepsi ilahi. Ucapan dari kekacauan abadi itu membuat mata Soyen langsung berbinar. Selama ini mereka telah mencari ke berbagai arah tanpa petunjuk, tapi kini mereka akhirnya memiliki sebuah tujuan. Pegunungan primitif yang terletak di dalam klan binatang ajaib. Soyen tak membuang waktu sedikit pun. Tidak ada waktu lagi, kita berangkat sekarang. Dengan hati-hati dia membungkus tubuh dari Nan Erming menggunakan api surgawi, bukan untuk menyerang, melainkan menjaga sisa jiwanya agar tidak semakin melemah selama perjalanan. Sebelum pergi, Soyen membungkuk hormat kepada Yao Aotian, kakek guru. Teman-temanku, aku titipkan kepada Anda. Yao Aotian menganggukkan kepalanya. Pergilah, Nan Erming hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Kemudian Soyen berbalik kepada Sun-er, tatapan matanya melembut. Sun-er, tetaplah di rumah. Jaga halaman klan Xiao ini dan tunggu aku sampai kembali. Sun-er sebenarnya ingin ikut bersama dengan Soyen, tapi dia mengerti dengan kondisi halaman klan Xiao yang baru saja melewati bencana besar, seseorang memang harus tetap tinggal. Hal ini membuat Sun-er menganggukkan kepalanya. Hati-hati. Tak lama kemudian, Soyen, Cailin, King Houran, kekacauan abadi, Huo Cai Huang, Wu Hong-er, dan juga beberapa orang lainnya pun langsung memasuki lubang cacing menuju klan binatang ajaib. Keberangkatan mereka menarik perhatian dari seluruh orang di dalam kota Juki. Penduduk berkerumun di sepanjang jalan. Orang-orang dari klan Xiao semuanya keluar. Apakah mereka akan menyerang Balai Bil? Kalau benar begitu, ini akan menjadi perang besar dalam sejarah kota Juki. Ada pula yang menggelengkan kepalanya pelan. Balai Bil terlalu kuat. Klan Xiao belum tentu mampu mendapatkan kemenangan. Namun beberapa orang justru berharap sebaliknya. Kesombongan dari Balai Bil memang sudah terlalu lama. Dan sudah saatnya seseorang menghentikan mereka. Semua orang pun terus berspekulasi. Namun tak lama kemudian mereka menyadari bahwa rombongan dari Soyen ternyata tidak menuju Balai Bil. Mereka justru memasuki jalur menuju wilayah klan binatang ajaib. Setelah tiba di sana, Soyen segera bertanya kepada kekacauan abadi, di manakah letak dari pegunungan primitif? Kekacauan abadi menggaruk kepalanya, ekspresinya mendadak canggung. Barulah pada saat itu Soyen teringat, pegunungan primitif merupakan wilayah paling rahasia di dalam klan binatang ajaib. Bahkan anggota klan sendiri tak bisa masuk secara sembarangan. Mereka akhirnya menuju dalam aula klan binatang ini. Di sanalah penguasa kekacauan yang merupakan ayah dari kekacauan abadi sedang duduk memimpin urusan dari klan binatang ajaib ini. Begitu melihat rombongan dari Soyen datang tergesa-gesa, dia pun hanya bisa mengangkat alisnya dan kekacauan abadi segera memberikan penjelasan kepada ayahnya tentang keadaan dari Nan Erming. Suasana orang di dalam aula besar ini pun langsung sunyi. Beberapa saat kemudian, penguasa kekacauan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, kalian tidak boleh masuk ke dalam pegunungan primitif. Jawaban itu membuat kekacauan abadi langsung berdiri. Ayah, kenapa tidak? Soyen adalah saudaraku dan aku akan tetap membawanya masuk. Melihat putranya mulai membangkang, penguasa kekacauan pun membentak, diam! Namun kekacauan abadi tidak mundur sama sekali. Ayah, ini menyangkut nyawa seseorang. Melihat situasi yang semakin memanas, Soyen segera melangkah maju mengepalkan tinju memberikan hormat. Paman, saudaraku sedang berada di ambang kematian. Satu-satunya harapan hanyalah batu konsepsi ilahi. Selama masih ada kesempatan, apapun syaratnya, aku bersedia memenuhi hal itu. Mendengarkan nama batu konsepsi ilahi, ekspresi wajah penguasa kekacauan langsung berubah. Bagaimana kau tahu tentang batu itu? Soyen menceritakan semuanya secara singkat. Suasana kembali hening. Pada saat itulah Huo Cai Huang melangkah maju. Penguasa kekacauan, leluhur memang memerintahkan kita menjaga pegunungan primitif. Tetapi ajaran itu tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Dan kali ini biarkan mereka masuk. Penguasa kekacauan terdiam cukup lama.
Tatapan matanya berpindah dari Huo Cai Huang kepada Xiaoyan, lalu kepada putranya sendiri. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Baiklah, aku mengizinkannya. Tapi ingat, pegunungan primitif penuh dengan formasi kuno. Kalian tidak bisa terbang dalam tempat itu. Satu langkah yang salah bisa berarti kematian. Sambil berbicara dia mengeluarkan sebuah peta tua yang sudah compang-camping. Kekacauan abadi langsung tersenyum malu. Rupanya peta itu rusak karena ulahnya sewaktu kecil. Penguasa kekacauan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dasar bocah nakal. Meskipun ucapannya terdengar galak, tapi semua orang bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah yang begitu besar. Sebelum keberangkatan, Xiaoyan menghampiri Cailin dan kemudian dia memegang tangan dari istrinya ini perlahan. Cailin, lukamu masih belum pulih, tinggallah di tempat ini. Namun belum selesai berbicara, plak! Sebuah tamparan ringan mendarat di pipi dari Xiaoyan. Cailin kemudian mengatakan, kau yang hampir mati, malah kau mengkhawatirkan diriku. Aku baik-baik saja, tapi kau jangan pernah membuatku cemas seperti ini lagi. Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dia tahu itulah cara Cailin menunjukkan rasa cintanya. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di dalam tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan penguasa kekacauan juga ikut menggeleng kepalanya. Baiklah, kalian berdua bisa bermesraan setelah semuanya selesai. Lagi pula, 2 tetes esensi bukan masalah besar bagi Cailin. Ucapan itu membuat pipi Cailin langsung memerah. Dia segera memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa malunya ini. Sementara Xiaoyan menatap istrinya dengan senyum hangat. Tapi senyum itu hanya sesaat. Tatapan mata Xiaoyan kembali berubah tegas, karena di hadapannya kini terbentang sebuah perjalanan menuju pegunungan primitif, sebuah tempat yang menyimpan harapan terakhir untuk bisa menyelamatkan nyawa saudaranya, yaitu Nan Erming. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah nyawa dari Nan Erming akan bisa diselamatkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shot.